kayaknya udah sering kayaknya sih masalahnya si dukun itu sama si perempuan itu kayak akrab gitu ya, kayak akrab. Pondok cerita udah nyampe di perjalanan, kita nggak ceritain banyak duri, banyak batu, licin, rumput, pepohonan, daun jatuh, nggak bisa ceritainnya. Pendek cerita udah nyampe ke suatu guha, di situ ada guha. Kata si dukun, ya di Neng, Aden, ini tempatnya di sini udah nyampe. Kata si suaminya nanya lagi, mah mau apa, mau kemana ini, kok tempatnya beginian, mau apa? Udah diem, jangan banyak ngomong. Goblok lagi tuh suaminya, ngajedog lagi, ngajedog, nggak bahasa apa-apa, diem, dibungkam, nggak bisa ngomong apa ya, seolah-olah taluk gitu ya. Coba, astagfirullahaladzim, laki-laki kayak begitu ya, padahal anak orang kaya itu udah masuk gitu tuh. Terus si dukun kuncen itu, udah sekarang gini aja Neng duduk di sini berdua, nanti Aki mau bakar menyan dulu ya. Diam tuh si perempuan itu tuh sama si suami itu diam. Si Aki dukun itu langsung siapin sesajen di situ, langsung baca mantra komat kami, itu. Wah, yang namanya ruangan di guha itu ya pengap, bau menyannya widih, bau menyannya sampai ke cium ke sini nih, sekarang juga kecium bau menyan. Udah beres bakar kemenyan begitu tuh, kata si dukun kuncen, ya udah Neng, ada yang di sini ya, duduk di sini. Nanti kalau tar malam ada apa-apa, ikutin apa katanya. Suaminya mau ngomong sama istrinya, dibungkam lagi, nggak jadi ngomongnya, nggak jadi. Kata istrinya, iya Bah Dukun, iya, pokoknya saya akan berusaha. Ya udah kalau gitu sih Neng ya, Abah mau keluar lagi, mau pulang, pokoknya kalau ini nanti sana lagi ya. Ya. Itu si Bah Dukun itu, si Kuncan itu langsung pergi ke rumahnya, Itu suami istri tuh di situ sibuk duduk cari tempat yang nyaman. Udah ketemu yang nyaman tuh di situ duduk gitu ya, duduk di sebelah kiri suaminya tuh, di situ ada kolam kecil ada di situ. Nah itu tuh saya di gua itu udah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Di situ di dalam tuh udah bau apa? Bau menyan, bau segala macam. Di gua segala macam baunya. Mungkin kira-kira sekitar jam 12 lebih ada yang datang, yaitu kakek. Si kakek itu batuk-batukan gitu. Si kakek itu yang di guha itu. Terus nanya si kakek itu, hei manusia, kamu kesini mau apa, ada apa? Kata si perempuan lagi, itu suaminya gak boleh ngomong. Bah, saya kesini, saya pengen lebih kaya lagi dari yang sekarang, lebih kaya daripada adik-adik ipar saya. Pokoknya saya pengen kaya, yang paling kaya di kota ini. Itu kata si Aki itu, bisa aja Neng, bisa, asal ada syaratnya. Apa itu yang syaratnya? Coba kamu lihat tuh di situ tuh, di bak itu ada apa di situ. Pas si suami istri itu ngelihat bak di situ, ternyata ada anaknya yang kuliah itu, anak yang gede, yang perempuan, udah cantik benar. Pas dilihat itu anaknya yang gede itu di dalam bak itu kelihatan dikeroyok lintah itu badannya, anaknya itu berselimut lintah, anaknya tuh minta teriak-teriak, papa tolong, mamah tolong, ini banyak lintah, mamah tolong, papa tolong.
Itu si bapaknya tuh emang ada reaksi, kasihan lihat anaknya dikeroyok, berbaju lintah itu. Tapi si ibunya itu, si menantunya itu gak ada yang namanya belas kasihan sama anaknya tuh, gak ada, acuh aja. Itu udah bener-bener biadab, udah bejat imannya tuh, diam aja mau terus. Terus si kakek itu ngomong lagi, ya bagaimana Neng, bagaimana? Enggak, kayak gak apa-apa, itu biasa-biasa aja. Enggak, mau kelihatannya lagi tiduran. Itu suaminya mau ngomong lagi, gak boleh dibekam lagi sama tangannya sama istrinya. Ya udah, kalau begitu berarti kamu udah jadi anggota di sini. Nih, bawa padi seuntun, bawa padi ini kamu ke rumah sana, simpen ya di gudang kamu. Ya yang iya, kata si istrinya tuh. Tapi suaminya nggak ada istilahnya keluar bahasa atau yang membisu 1000 bahasa. Udah begitu, kata si Aki itu, saya udah ya, saya mau pergi lagi. Kata si perempuan, ya mbah, udah begitu langsung hilang. Udah gitu tuh, langsung suami istri keluar. Udah keluar, datang lagi ke rumahnya si Kuncen dukun itu. Tok. Langsung masuk. Terus si dukun Kuncen itu nanya lagi, gimana, ada hasilnya? Kata si perempuan lagi, ya udah hasil nih, saya dikasih padi setangkai. Oh begitu ya, iya, ya udah, kamu sekarang boleh pulang. Itu waktu malamnya ya sekitar hampir subuh lah. Udah, kamu udah boleh pulang. Ya Aki, ya Kaki, terima kasih, hatur nuhun. Itu si perempuan itu ngasih duitnya tuh sama si Kuncen dukun itu tebal juga ya, tebal. Tahu berapa tuh? Isinya tuh tebal, di amplopnya tebal. Udah, itu suaminya anehnya nggak ada reaksi, anehnya tuh, ampun, bener-bener belekunya tuh suaminya, bener-bener otaknya mati. Udah begitu, ngomong lagi mas suami, ayo Pak pulang. Oh iya, gitu aja, pulang itu naik mobil lagi, mobil mewah ya, mobil mewah di situ. Itu di perjalanan waktu pulang nggak ada keluar bahasa tuh, membisu 1000 bahasa. Cuma kedengaran suara mesin aja, suara mesin belok kanan, belok kiri, klakson bunyi, tidid atau segala macam. Kalau di perjalanan kita nggak diceritain adanya kodok kegiles, ada kelelawar ketabrak, nyamuk ketabrak, atau kita cerita pondok cerita. Udah nyampe ke rumahnya, udah nyampe. Itu anaknya yang tadi itu, yang pertama itu, yang sedang kuliah, yang cantik itu, datang ke rumah tuh, ternyata si perempuan si cantik itu badannya tuh bener-bener udah pucat, seperti gak ada darahnya. Tapi si emaknya itu gak ada reaksi, gak ada, acuh aja. Cuma bapaknya langsung lari, anaknya dipeluk, ditangisin sama bapaknya. Kenapa teteh, sakit apa teteh? Waktu papa pergi kan sehat ya. Itu sih gak di situ, lemes, tak berdaya. Ternyata si anak perempuan, si cantik anak pertama itu ternyata udah meninggal, dipakai korban wadah sama mamanya yang biadab itu. Jadi korban jadi tumbal pertama. Itu adik-adiknya tuh pada nangis, kakaknya meninggal, adik-adiknya pada nangis. Kakak kenapa kakak, kan tadi sore nggak apa-apa kakak, kenapa kakak, kok sekarang sakit begini kakak, kenapa? Ya namanya orang udah meninggal ya, nggak nyaut ya, enggak. Itu si mamahnya itu, si ibunya itu acuh bener-bener, dikarenakan
jiwanya tuh udah ditukar. Jiwanya si perempuan itu ada di siluman lintah, di badannya si perempuan itu udah ada siluman lintahnya. Jadi acuh aja. Tapi yang namanya suaminya itu bener-bener sangat sakit hatinya. Si cantik anaknya yang pertama itu meninggal sampai nangis, malah sampai pingsan. Tapi maknya itu, ibunya, maminya itu, mamanya acuh aja, seperti nggak ada kejadian apa-apa, seperti nggak ada. Dikarenakan dalamnya si badannya mamanya itu udah ada siluman lintah, jadi nggak tahu, nggak bisa merasakan sakit hatinya gimana nggak tahu, enggak, acuh aja. Jadi wah semalaman itu ya, bener-bener bukan semalam, pagi-pagi itu wah ribut begitu datang anaknya meninggal tuh. Terus si pembantunya itu langsung ke masjid ngasih tahu, pengumuman lagi gitu ya, pengumuman lagi bahwa anak si bapak itu udah almarhum tadi malam, jamnya nggak tahu, nggak dikasih tahu dikarenakan ketemunya pagi-pagi kemarin, nggak apa-apa gitu. Wah, yang namanya tetangganya ya, biasa orang kaya semua, kalau orang kaya ada masalah pasti pada datang semua. Dikarenakan kenapa? Supaya dapat amplop. Jadi pada datang, yang jauhnya, yang dekatnya pada nengok orang yang meninggal dikarenakan orang kaya, mudah-mudahan dapat amplop ya, amplop. Emang iya sih begitu kenyataannya. Kalau orang susah, orang meninggal gak ada yang nganter. Tapi kalau orang kaya banyak yang nganter, dari sananya dari sininya, sampai wah gak tahu deh, bisa ceritain. Emang kenyataannya begitu. Wah bener-bener itu tetangganya di luarnya, wah bener-bener penuh, kayak seperti ngelihat apa ya, seperti lihat artis kayaknya sih, ngelihat artis itu. Wah bener-bener. Tapi kalau orang miskin ada yang meninggal, boro-boro pada datang, cuma ngucap innalillahi cuma gitu doang. Anak siapa? Oh kasihan, sakit apa? Cuma begitu aja kalau orang miskin. Tapi kalau orang kaya yang meninggal, semua biarpun lagi masak ditinggal dikarenakan mengharapkan sesuatu dari orang yang sedang duka. Itu bener kok, nyataan begitu. Pondok cerita udah beres dimakamkan, udah segala macam. Ya kedoknya sih biasa, kedoknya tahlilan sampai 7 malam, 40 harinya, 100 harinya itu hanya formalitas saja. Itu yang datang. Kalau tahlilan sampai keluar itu orang kaya. Kalau orang kaya tahlilan pada datang semua, yang jauhnya, yang apalagi kiai nomor 1 tuh sama ustadz paling depan semua. Tapi kalau orang miskin banyak alasan, kiai ustadz dipanggil pada mau tahlilan sama orang miskin banyak alasan. Nyata kok begitu, fakta begitulah kenyataan. Pondok cerita udah beres sampai 100 hari. Itu kehidupannya sehari-hari itu begitu. Itu si anehnya tuh mendadak baik sama adik-adiknya tuh mendadak baik. Datang ke rumahnya alasannya silaturahim, alasannya bawanya begitu ala kadarnya, buah-buahan, sekerinjang paling 2 kilo paling banyak. Dikasih, terus kasih jajan sama keponakannya gitu. Itu sama anak yang nomor 2. Sama anak nomor 2. Sering didatangin sama kakaknya yang nomor 1 itu perusahaannya tuh goyang, bener-bener menjalan hampir wah udah goyang pembukuannya tuh, goyang bener-bener, administrasinya tuh goyang. Jadi uangnya tuh aneh, hasilnya tuh aneh.
hilang tapi nggak tahu dipakai apa, diambil sama siapa tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Udah begitu tuh, udah perusahaannya udah goyah begitu perusahaannya tuh. Gak lama kemudian anaknya gitu ya, anaknya ada yang sakit anaknya tuh. Udah berobat ke sana, berobat ke sini, ke dukun, ke kiai, ke ustadz, wah kemana-mana. Ternyata anak itu nggak tertolong, nggak terselamatkan. Akhirnya almarhum anak adiknya nomor 2 usahanya bangkrut total, habis hartanya. Gak taunya dicolongin sama kakaknya itu, sama Lintah, sama siluman Lintah tuh. Itu begitu terus begitu ya, namanya jadi bener-bener setiap ada orang pengusaha tuh didatangin, dibaikin, semua diporotin, dicolong segala macam, akhirnya bangkrut. Itu perlakuannya tuh begitu. Itu hartanya tuh semakin banyak tuh, semakin banyak. Setiap orang yang punya perusahaan, yang orang kaya itu didatangin sama si perempuan itu, didatangin, pura-puranya ngajak ya join gitu ya, join betul. Wah betul. Ternyata setiap kalau udah join sama orang itu bukannya maju, malah bangkrut, orangnya meninggal. Itu selalu begitu. Tiap tahunnya tuh begitu, tiap tahunnya tuh. Banyak jadi sasaran tuh pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya sasarannya tuh. Terus begitu, adiknya lagi yang nomor 3 usahanya bangkrut, anaknya meninggal. Lagi terus semua adik-adiknya tuh usahanya bangkrut, anaknya satu meninggal satu, itu begitu itu semua. Bener-bener itu semakin kaya, bener-bener udah kayanya tuh bener-bener. Tapi si perempuan itu dikarenakan udah dirasukin oleh siluman Lintah, gak ada kepuasan hidupnya tuh, gak ada, selalu cari sasaran. Jadi tukang rentenir, minjem uang bunganya dengan berlebihan. Bener-bener biadab itu orang. Tukang renten jadi tukang renten. Jadi tukang renten itu orang. Tapi aneh kalau setiap orang-orang yang habis pinjam duit dari orang itu, semuanya juga pasti ada yang korban, anaknya atau suaminya atau istrinya, ada satu di antaranya pasti ada yang korban. Itu selalu begitu, tahun demi tahun selalu begitu. Itu orang semakin kaya aja, semakin kaya terus, semakin kaya. Kurang lebih perjalanan si perempuan itu, si keluarga itu kurang lebih udah 20 tahun. Dikarenakan waktu itu umurnya masih 20 tahun, 25 tahun kurang lebihnya. Udah itu orang itu makin lama makin tua, itu hartanya semakin banyak, hartanya. Si perempuan itu ternyata sakit, si perempuan itu sakit si perempuan itu tuh sakit, bener-bener sakit. Udah yang namanya berobat, di rumah sakit sih udah mingguan, udah bulanan, tapi nggak pernah masuk rumah sakit, pulang sembuh. Itu selalu begitu. Terus si perempuan itu. Tapi si suaminya juga otaknya tuh agak sedang gitu, stres ya. Agak stres dikarenakan si suaminya itu nggak tahu dikasih apa tuh makannya, guys tahu. Jadi agak stres bener-bener, sudah nggak tahu siapa saya udah nggak tahu. Boro-boro sama anaknya, sama dirinya aja nggak tahu si suami tuh. Itu si perempuan itu sakit-sakitan terus, wah ya namanya berobat kemana-mana. Pada malam itu ada yang datang, si
yaitu si Aki tadi yang waktu itu di Goa. Si Aki itu datang, "Neng, ayo pulang Neng, sekarang udah waktunya," kata si Neng itu yang jahat itu. "Eyang, Mbah mau pulang kemana?" "Ya pulang ke tempat kamu. Kamu kan di sini bukan rumahnya. Sini hanya sekedar main. Udah pulang. Kamu kan rumahnya bukan di situ. Rumahnya kamu di sana." Itu dipaksa sama si Mbah ya itu yang batuk itu tuh, dipaksa. Si perempuan itu langsung mau. Ternyata udah keluar gitu, si perempuan itu meninggal dunia alias mati. Itu umurnya kurang lebih 48 tahun kurang lebih si perempuan itu waktu matinya. Tuh mati dibawa ke matinya kan di rumah sakit. Pas di rumah sakit tuh ya dibungkus gitu ya, dibungkus juga nggak boleh mandiin, pengen di rumah aja. Udah dibungkus, asal-asalan dibungkusnya. Masalahnya kenapa jijik, suster-susternya juga, pengurus-pengurusnya semua pada jijik, dikarenakan si perempuan itu di tubuhnya tuh keluar lintah dari si lubang-lubang, contohnya lubang hidung, lubang kuping, lubang mulut, lubang itu, lubang ini, itu keluar lintah. Jadi nggak dimandiin sama suster petugas dari rumah sakit, enggak, lihatnya jijik. Pas masuk ke ambulan, itu di ambulan yang namanya lintah di ambulan itu banyak banget. Udah nyampe pondok cerita, udah nyampe ke rumahnya, langsung ditutup kain kafan. Itu yang namanya lintah di mayit itu di situ. La ilaha illallah, uyak lintah. Wah, lintah bener-bener banyak itu, dikeroyok lintah itu si perempuan itu, lintah bener-bener banyak lintah di mana-mana di rumahnya tuh, di luar, di mana yang namanya lintah. Mungkin itu ngejenguk ya kali ya, layat orang kaya mati, bukannya manusia aja, lintah aja pada datang. Itu kejadiannya begitu. Malah masyarakat di situ ngelihatnya tuh jijik, geli, saking banyaknya lintah di situ tuh. Malah si mayit perempuan itu nggak dimandiin, nggak, langsung dibungkus aja, dipuntal asal-asalan, langsung digotongnya juga, dibawa lari-lari. Itu masyarakat di situ ngelihatnya di pasaran itu, di tempat apa, di keranda itu semuanya dilihat sama orang, sama masyarakat sejalan-jalan. Di kerandanya itu dikeroyok, digembros sama lintah. Jadi orang tuh yang mikulnya itu seolah-olah pegang lintah. Itu bener-bener dikeroyok lintah. Pondok cerita perjalanan, udah nyampe ke tempat pemakanan umum TPU. Di situ pas nyampe mau dikubur di situ, ternyata liang kubur itu di dalamnya tuh banyak lintahnya. Orang yang lihat pada jijik, pada teriak jijik, geli gitu ya, geli lihat lintah begitu banyaknya di kuburan itu. Itu saking banyaknya lintah itu di kuburnya aja. Nggak ditutupin sama papan, enggak, asal langsung dikubur gitu aja, seperti ngubur bangkai anjing gitu ya, seperti bangkai anjing dikuburnya begitu tuh. Itulah cerita saya, karma dari pesugihan lintah, keserakahan dunia. Makanya wahai orang-orang yang beriman, nikmatilah rezeki yang ada, nikmati. Janganlah keserakahan, kesombongan, gak ada gunanya.
Yang mati sih tetap nggak dibawa, yang dibawa itu amal perbuatannya. Kata pepatah, kalau mati itu jangan sampai ada belatungan, pasti ada balitungan. Balitungan itu perhitungan. Mayit itu pasti dikeroyok belatung, pasti. Yang sangat parahnya lagi ya seperti itu, balitungan, yaitu perhitungan. Mohon maaf atas saya bila ada kata-kata yang kurang sopan, kurang mengenang di hati. Saya hanya sekedar manusia biasa. Saya juga lagi belajar. Insya Allah ke depan, insya Allah saya akan bercerita lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat membimbing kehidupan kita. Jangan sampai hidup salah terus. Belajarlah, belajar benar. Gak mungkin orang bisa benar sekaligus tanpa belajar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.